SPPSDM Insan Mandiri, yang terhormat Bapak Toto Sukamto selaku Ketua Pengurus KSPPSDM Insan Mandiri, yang terhormat Bapak Ervin selaku Sekretaris KSPPSDM Insan Mandiri, yang terhormat Bapak Aris Widodo selaku Bendahara KSPPSDM Insan Mandiri, serta yang terhormat Bapak Agus Winartono selaku General Manager dari BMD Insan Mandiri, yang terhormat Bapak Tonarispa Roma selaku manajer bisnis dari BMD Insan Mandiri, serta semua jajaran staf dan karyawan KSPPSDM Insan Mandiri yang saya banggakan. Langsung saja karena waktunya juga sudah siang. Di sini saya akan menyampaikan tentang tema yang diberikan oleh manajemen dari kantor pusat mengenai bagaimana menumbuhkan komunikasi yang baik dan efektif untuk mencapai tujuan di tahun 2023. Tentu kita semua tahu apa tujuan kita secara global di tahun 2023. Secara spesifik khususnya bagi cabang Simo, ada beberapa item tujuan yang ditargetkan oleh kantor pusat. Ada beberapa yang alhamdulillah sudah tercapai targetnya, dan ada beberapa yang belum tercapai targetnya. Kemudian mengingat dengan tema untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus bagaimana kiat dan trik kita menciptakan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kebetulan di Simo tujuan yang belum tercapai saat ini adalah penurunan NPR. Itu menjadi PR bagi kita, dan itu penurunan NPR itu membutuhkan benar-benar komunikasi yang baik dan efektif dari kita kepada anggota. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan sama teman-teman manajer juga. Saya cuma melengkapi saja, ini menurut versi saya dan pengalaman saya selama menjadi manajer di Simo. Yang pertama itu adalah, benar apa kata Mas Dwi itu tadi, kita harus membuat anggota itu nyaman pada kita, entah itu anggota atau dalam hal ini untuk mencapai tujuan tahun 2023 adalah rekan kerja kita, ya ada teman-teman di Simo atau manajemen yang lainnya, bagaimana membuat mereka semua itu nyaman dengan kita. Dengan untuk membuat mereka nyaman dengan kita, itu tentunya yang paling utama adalah bagaimana kita menciptakan komunikasi yang baik bersama-sama. Jadi ya, yang pertama bisa dengan pendekatan personal atau dengan pelayanan terhadap nasabah. Pendekatan personal itu kalau kita bersama-sama dengan rekan tim kerja, ya kita saling cerita, kita saling menyampaikan pendapat bersama, apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi kendala kita selama ini, dan seperti itu. Kalau pendekatan personal kepada nasabah itu bisa ke pelayanan. Pelayanan dalam hal ini kita bisa memberikan pelayanan yang ramah, pelayanan yang sopan, yang membuat nasabah itu merasa senang datang ke kita, merasa senang ngobrol atau mencari solusi atas permasalahannya dengan kita, seperti itu. Bisa jadi dengan mendengarkan curhatan mereka, atau kita memposisikan sebagai teman dengan nasabah dengan hal-hal seperti itu termasuk membuat mereka nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbukaan dan kejujuran. Dalam hari ini keterbukaan itu dengan rekan kerja, kita harus saling terbuka satu sama lain. Apa yang menjadi problem kita harus saling jujur. Apa permasalahannya kita selesaikan bareng-bareng. Itu juga dasar dari komunikasi. Kemudian keterbukaan dan kejujuran kita terhadap nasabah. Pada aspeknya misalnya kita ke rumah nasabah atau nagih ke nasabah, hal-hal seperti itu kita juga harus terbuka dan jujur kepada nasabah. Kita sampaikan apa tujuan utama kita mengunjungi nasabah, apa tujuan utama kita menjalin komunikasi dengan nasabah, supaya nasabah itu tahu dan bisa juga menempatkan posisinya di kita. Karena kadang itu pengalamannya kita nagih saja itu ya kadang diterima, kadang enggak. Tapi kalau kita terbuka, semisal Bu, Pak, minta tolong, angsurannya itu dibayar, karena kita menjelaskan di sini saya posisinya
seorang karyawan. Saya harus bertanggung jawab dengan target-target yang diberikan oleh pimpinan dan sebagainya. Itu kita jelaskan, kita jujur dan terbuka, insya Allah nanti ada solusinya. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu harus memahami dan mengenal siapa lawan bicara kita. Dalam hari ini kalau dengan rekan kerja, kita juga harus memahami. Saya juga harus membedakan dengan bicara dengan Mbak Umun atau Mbak Putri, Mbak Novi atau Mbak Yuni, itu juga harus dibedakan. Kemudian kalau contohnya dengan anggota, kita harus bisa membedakan berbicara dengan lawan kita itu, karena range usia anggota itu kan tidak sama. Ada nasabah yang berusia 50 tahun, ada nasabah yang umur 25 tahun. Jadi kita harus bisa membedakan ketika kita berbicara dengan anggota yang berumur 50 tahun, itu kan nada dan intens dan perkataan kata yang kita gunakan itu kan diusahakan tidak menyinggung atau tidak menjadi beban. Karena pengalaman saya ada nagih bapak-bapak umur 50 tahun itu sulit banget. Pernah saya pakai nada tinggi, pernah pakai halus, pernah beberapa kali ke sana. Alhamdulillah ini udah lunas, beliau mau melunasi. Dulu masuk tahun 2 juga, itu sampai bingung mau pakai metode apa. Sampai saya itu sempet ya agak berakting sedikit. Waktu itu sampai saya terbuka lagi dan jujur, Pak minta tolong ya Pak. Sampai saya pernah nunjukin WA dari Mas Roma itu, kalau saya itu juga di pressure sama pimpinan untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di Simo seperti itu. Kemudian bapaknya juga bilang, yo saya sakit sebenarnya Mbak. Sampai ada suatu saat itu saya sampai nangis itu udah ada nggak nangis sebelumnya, nangis itu sampai sama agak nyelondob gitu Mbak. Pak Mbak sakne kulo niki kerja, kulo nggih sih banyak kebutuhan dan sebagainya, masih banyak hal-hal seperti itu. Dan kemudian beberapa minggu selanjutnya alhamdulillah lunas. Itu untuk kita harus memahami siapa lawan bicara kita, yaitu untuk nasabah yang berusia 50 tahun. Kemudian kalau kita berbicara dengan nasabah yang berusia 25 tahun, masih muda, belum nikah, kemudian gaya hidupnya agak hedon, sementara angsurannya disampingkan seperti itu, ya kita harus agak naik sedikit lah intensitasnya gitu, seperti itu. Masa jadinya bisa beli rokok, bisa buat beli jalan-jalan, angsuran nggak bisa, masalah hal seperti itu sih. Kemudian itu untuk siapa lawan bicara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengenal konteks di sini, konteks lingkungan, keadaan lawan yang kita ajak komunikasi. Kalau di rekan kerja berarti kita harus lihat konteksnya. Semisal itu masalah pribadi, diomongkan pribadi face to face. Tapi kalau itu masalah bersama, ya kita komunikasikan bersama-sama di forum. Kemudian kalau konteksnya dengan nasabah, karena kita kan nanti nggak selalu ketemu nasabah di rumah, gitu. Ada kalanya kita nanti itu sampai nyari ke tempat kerja. Berarti kita harus tahu konteksnya itu di lingkungan pekerjaan. Jadi gimana caranya kita itu nggak merusak privasinya dia, nggak membuat dia itu terlihat gimana di mata rekan kerjanya. Jadi kita itu kenapa harus tahu konteks dan keadaan lingkungan kerja, karena mental health itu penting ya untuk waktu ini. Karena kesehatan mental itu juga penting. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan privasi nasabah di lingkungan kerja itu yang menyangkut konteks di lingkungan kerja komunikasi. Yang selanjutnya adalah menggabungkan atau antara komunikasi verbal dan non verbal. Kalau verbal di sini itu jelas secara lisan, kita bisa lewat WA, telepon, secara lisan itu verbal. Non verbal itu di sini kan non verbal itu kan sentuhan ya, bukan kalau kita menyentuh atau pakai fisik itu bukan. Di sini pengalaman saya itu sekedar sharing. Non verbal itu pernah satu sisi kita nagih itu dia masuk
udah 3 bulan nggak angsuran, padahal dulu lancar. Dia itu harus merawat ibunya yang sedang sakit, kemudian dia habis melahirkan, yang kerja suaminya saja. Dia itu sampai cerita nangis-nangis karena memang kemampuannya yang tidak ada karena keadaan dan kondisi yang tiba-tiba memungkinkan seperti itu. Dia sambil nangis waktu itu. Kemudian saya merasa iba, dan nonverbalnya di sini itu kan kita menguatkan ya kalau sesama jenis kan bisa. Ya waktu itu saya pegang tangannya sih, nyemangatin supaya bisa lebih semangat lagi, supaya kuat. Kemudian kita doain semoga nanti rezekinya lancar. Karena saya juga kalau kayak gitu kan menempatkan posisi saya. Kalau saya di posisi mbaknya kan saya juga belum tentu bisa gitu. Jadi hal-hal seperti itu komunikasi verbal dan non verbal itu penting menurut saya. Tapi itu hanya bisa dilakukan untuk yang sejenis. Mohon maaf untuk lawan jenis kan kalau pegangan tangan juga nggak boleh. Terus selanjutnya adalah yang terakhir, mungkin kita bisa kasih apresiasi. Apresiasi di sini itu bisa pujian, bisa ucapan selamat atau terima kasih. Selamat itu buat teman-teman rekan kerja yang sudah bekerja keras, yang sudah berusaha menyelesaikan tujuan target kita di tahun 2023, bisa mengucapkan terima kasih atas usaha mereka. Kemudian juga bisa mengucapkan terima kasih atas seberapapun seperti yang dikatakan Mas Dwi tadi, iprit atau 2 iprit itu kan kadang di akhir bulan itu sangat berarti banget gitu. Itu kita ucapkan terima kasih Bu, sampun diusahakan, nanti semoga bulan depan bisa diselesaikan tugasnya dan seperti itu. Itu semua dasar-dasar komunikasi versi saya. Ya kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah atau yang tidak berkenan dengan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Esti yang telah menyampaikan presentasi di siang hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan atau menambah, teman-teman? Atau cukup. Ya, alhamdulillah. Kalau sedikit tadi apa yang disampaikan Mbak Esti ya, ucapan selamat ini ya, salah cerita kisah itu ya. Ada seorang marketing itu ingin membidik ya calon nasabah, pengusaha besar gitu ya. Sampai kemudian marketing itu ya karena dengan ilmu marketingnya ya, kemudian dia istilahnya ya mengetahui, memahami ya, atau mengerti apa-apa yang menjadi kesukaannya gitu ya, hingga akhirnya terus diikuti dari hari ke hari. Marketing itu memperhatikan pengusaha tersebut ya. Jadi misalnya dari pagi misalnya, marketing itu mengawasi ya, mungkin tidak diketahui oleh si pengusaha senengannya apa toh gitu ya, senengannya apa ya, terus ya sampai kemudian satu hari karena sudah tahu kesenangannya itu ya, itu senangnya itu olahraga ya. Jadi bos itu atau pengusaha itu senangnya olahraga. Nah kemudian memanfaatkan momen tadi, mungkin juga sudah diketahui di identitas si pengusaha tadi, tanggal lahirnya tanggal berapa atau gitu ya. Hingga akhirnya kemudian si marketing tadi ya dengan cerdiknya memberikan ya hadiah kepada pengusaha itu atau kepada calon nasabahnya itu sebuah topi olahraga di hari ulang tahunnya. Nah ini sebenarnya sesuatu yang murah ya, mungkin ya murah, hanya sekedar topi gitu ya. Nah diberikan ya pada waktu ulang tahun, hingga akhirnya apa ya, singkat cerita nasabah atau calon anggota atau pengusaha itu kemudian nabung, dititipkan atau lewat marketing itu ya.
ini? Ya nggak tahu ini. Mungkin barangkali teman-teman sudah melakukan hal itu. Gitu ya. Maka kemudian tadi semacam ucapan ini kan baru lewat sistem ya. Kalau di sistem kita atau teman Bapak Ibu kan insya Allah ketika notifikasi ini sudah berjalan 1 tahun, insya Allah sudah dapat ucapan selamat ulang tahun itu ya. Nah ini mungkin perlu tidak hanya sekedar di sebatas di ini di teknologi kita, di sistem kita, tetapi mungkin kita sowan ke sana, silaturahim tadi ya, dengan mengucapkan ya tadi mungkin ulang tahunnya atau membawakan sesuatu yang mungkin ya mungkin semampu kita, mungkin gitu ya. Sedikit menambahkan kaitannya dengan ucapan apresiasi atau ucapan selamat tadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja gitu ya, si penjaga toko kemudian mengucapkan terima kasih, senang kan? Tapi misalnya di toko ini ya kok meneng bae kejablem orang toko pindah kita. Begitu pula dengan pelayanan kita di BRT Samandiri. Ya, demikian ditambahkan. Terima kasih pada teman-teman semuanya, plus untuk semua manajer graduate berterima. Acara selanjutnya ini jam 11:30. Macet Pak. Saya yang ambil alih. Baik, untuk sesi closing saya kasih kesempatan Pak Edwin 4 menit, Pak Aris 4 menit, nanti saya cukup 1 menit. Ya. Nanti ada pertemuan anggota, bagus sudah ketemu manajer ya. Nanti pertemuan manajer bicara bisnis total. Nanti pertemuan komite antara pengurus pengawas dengan manajer pusat juga total bicara. Hari ini memang kita lupa mengangkat. Monggo Pak Elvin dulu 4 menit, Pak Aris 4 menit, saya cukup 1 menit nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk tema pada hari ini luar biasa, berbeda dari yang kemarin-kemarin, tentang komunikasi. Jadi dalam berbagai aspek bisnis itu salah